Continue. Mana kelompok tiganya? Kok masih anteng? Mbak Hamami, Mas Bangun, Mas Bicar, Mbak Safira, Safira Jasmine, dan Mbak Dila. Yang stabil aja, yang ngomong dulu ya. Mbak, bukan berarti Mbak Ami nggak boleh, Mbak Ami boleh. Kalau Mbak Ami ngomong, nggak usah nyalain kamera. Lama ya. Halo, Mas Bicar. Halo, Mas, lagi ada guna, lagi ada, nggak aman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Edi dan teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang assignment 10 yang membahas tentang notes payable dan accrued interest. Anggotanya sebagai berikut. Yang pertama ada program audit. Silakan. Bagiannya siapa program audit? Ya. Saya Jerman sebelumnya Pak off cam karena ini lagi join ke laptop juga. Ini pakai HP Pak. Oke, yang program audit. Jer, kok di aku nggak kelihatan ya Jer? Nih, program mana sih? Nih. Ini prosedur. Program ini kan tujuan audit assertion ini toh. Sebentar. Gini. Udah? So, Mas, ya, bergede Mas ya. Oke, siap. Ini bagian dari FUKA, Mas. Dari apa namanya? Uncertainty. Bentar ya Pak, di saya nggak kelihatan Pak, kalau di HP hitam layarnya. Wah, ini dia. Itu ternyata dimatikan layar. Ya, oke. Ini Pak, sudah Pak. Kelihatan sekarang. Oke, maaf ya teman-teman. Ya, jadi yang pertama yaitu dari tujuan audit. Nah, pada program audit kali ini memiliki 5 tujuan audit. Yang pertama itu ada notes payable dan accrued interest benar-benar ada. Nah, ini itu untuk memenuhi asersi existence and occurrence. Terus ada tujuan audit yang kedua yaitu seluruh notes payable dan accrued interest telah tercatat. Ini untuk memenuhi asersi completeness. Lalu yang ketiga ada tujuannya yaitu seluruh notes payable dan accrued interest itu merupakan kewajiban yang legal bagi suatu perusahaan. Nah, ini itu tujuannya untuk memenuhi asersi right and obligation. Lalu yang keempat itu ada notes payable dan accrued interest-nya itu diklasifikasikan dan dinilai secara tepat untuk memenuhi asersi valuation and allocation. Lalu untuk tujuan audit yang terakhir yaitu ada ketentuan, kondisi, dan pembatasan terhadap notes payable dan accrued interest telah diungkapkan dengan cukup dan memadai. Ini itu untuk memenuhi asersi presentation and disclosure. Lalu untuk selanjutnya ada program auditnya. Untuk prosedur yang pertama yaitu review dan evaluasi pengendalian intern atas notes payable dan juga accrued interest-nya. Ini itu berlaku untuk asersinya itu untuk semuanya, mulai dari existence and occurrence, terus completeness, valuation and allocation, terus right obligation, dan presentation disclosure. Lalu yang kedua prosedurnya yaitu cek kesesuaian jumlah, cek footed, dan cross footednya. Nah, ini itu untuk memperoleh trial balance dan juga subledger. Asersinya itu completeness, valuation allocation, dan accident occurrence. Lalu yang ketiga,
uji keputusan hasil rapat Dewan Direktur untuk pengotorisasian. Nah, pengotorisasiannya ini berhubungan dengan notes payable. Itu asersinya adalah right and obligation. Lalu yang keempat, itu ada uji salinan atas bond indentur, kontrak hipotek, atau perjanjian lainnya yang mendukung kewajiban perusahaan. Ini itu asersinya completeness sama right obligation. Lalu selanjutnya prosedurnya yaitu menyiapkan ringkasan saldo awal, akhir, dan juga pembayaran. Bisa juga yang berkaitan dengan bunga ataupun diskon. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjutnya di kertas kerja I1. Ini tuh asersinya valuation and allocation. Lalu yang keenam ada konfirmasi keberadaan dan detailnya atas kewajiban hutang. Asersinya yaitu existing occurrence sama right and obligation. Lalu yang ketujuh ada telusuri proses timbulnya pinjaman baru dalam penerimaan. Ini asersinya yaitu completeness. Dan ke-8 ada rekalkulasi perhitungan beban bunga, beban aktual, dan juga amortisasi, serta jangan lupa untuk menelusuri akun-akun yang sesuai. Ini berkaitan dengan asersi valuation and allocation. Lalu yang ke-9, melakukan konfirmasi kepada bank terkait pembayaran. Asersinya yaitu valuation and allocation. Lalu yang ke-10 ada cek kesesuaian jumlah cash disbursement dan juga mencocokkan dengan hasil konfirmasi dari bank. Asersinya yaitu valuation and allocation sama completeness. Dan yang terakhir, cek kecukupan pengungkapan terkait notes payable dan juga accrued interest. Ini asersinya yaitu presentation and disclosure. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dela. Yang selanjutnya adalah test of control dan substantif prosedur. Selanjutnya, yang pertama adalah test of control. Test of control pada audit atas notes payable dan accrued interest meliputi yang pertama, meminta keterangan deskripsi pekerjaan pihak yang mengotorisasi dan yang mencatat. Yang kedua, memeriksa bukti otorisasi oleh Dewan Direksi pada notulen rapat Dewan Direksi. Yang ketiga, meminta sampel hutang wesel yang telah dilunasi. Lalu yang keempat, meminta keterangan deskripsi pekerjaan yang melakukan pencatatan dengan yang menandatangani. Lalu yang terakhir, meminta hasil pemeriksaan atau catatan atas bunga berjalan dari hutang wesel dari Departemen Akuntansi. Selanjutnya substantif test of transaction. Yang pertama yaitu penerbitan wesel dan pembayaran kembali pokok pinjaman dan bunga. Lalu melakukan verifikasi pencatatan yang akurat terhadap bukti penerimaan dari pencairan wesel dan pembayaran pokok dan bunga. Lalu adanya otorisasi atas penerbitan wesel baru, dokumen dan pencatatan yang memadai, dan yang terakhir melakukan verifikasi independen secara periodik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, izin melanjutkan. Yang selanjutnya ada pembahasan tentang schedule I1 dan I2. Nah, untuk jadi tambahan informasi, jadi di sini ada bukti konfirmasi I2 yang dari Midwestern Mutual, yang intinya adalah menyatakan bahwa nilai principal notes payable pada Midwestern Mutual Life adalah sebesar 475.000 sampai dengan 31 Agustus 2010. Next. Nah, ini untuk informasi tambahan yang pojok kiri atas menyatakan bahwa terkait notes payable dari Midwestern Mutual Life itu ada rinciannya pada I2. Lalu untuk yang notes payable short term itu ada di yang ujung kanan bawah ini, yang bagian ini. Di sini dinyatakan bahwa ada voucher 438 menyatakan bahwa ada pembayaran prinsipal dan interest sebesar 140.938 menggunakan voucher 438 pada tanggal 30 April 2003. Sehingga akan menghasilkan schedule I1 sebagai berikut. Yang pertama ada notes payable long term dari Midwestern Mutual, beginning balance 0, lalu ada additional 475,
sehingga balance per auditnya 475 sudah sesuai dengan balance per book 475.000. Lalu untuk notes payable short term-nya, beginning balance-nya 125.000, jadi pada awal periode sudah 125.000, lalu dilakukan payment berdasarkan voucher 438 tadi pada tanggal 30 April sebesar 125.000, sehingga balance per audit tanggal 31 Desember 2003 adalah 0 yang sudah sesuai dengan balance per book 31 Desember 2003 juga 0. Selanjutnya, Mas Bangun, silakan. Melanjutkan schedule I1 dari Pijar tadi, saya akan menjelaskan tentang accrued interest. Untuk yang pertama, beginning balance dapat dilihat di assignment 10 di soal ada notes payable di Big City sebesar 125.000 yang jatuh tempo 30 April 2003. Tergolong short term dan tingkat bunga 12,75%. Terus dikalikan 125.000 tadi, hasilnya 15.938 per 1 tahun. Accrued interest yang diakui hanya dari April sampai akhir periode, yaitu 8 bulan. Jadi, 8 bulan dikali 15.938 dan ketemu beginning balance-nya sebesar 10.625. Lalu ada additional, yang pertama dari Big City Nasional. Tadi kita mengakui yang di Big City Nasional bulan April sampai Desember. Lalu kita akui sekarang dari Januari sampai April. Untuk Januari sampai April kita dapat 5.313 dari penghitungannya 125.000 dikali 12,75% dikali 4 bulan. Untuk Midwestern, itu not payable yang termasuk long term dan terjadi di akhir Agustus dan yang diakui mulai dari 31 Agustus sampai 31 Desember dengan penghitungan 475.000 dikali 10% dikali 4 bulan dari akhir Agustus sampai Desember dan ketemunya 15.833. Setelah itu ketemu balance per book sebesar 15.833. Karena ada notes payable yang telah jatuh tempo pada bulan April 2003, yaitu notes payable-nya Big City Nasional, jadi Big City Nasional tidak dimasukkan ke balance per book-nya. Sehingga cuma dari Midwestern 15.833. Setelah itu ada adjustment yang dapat dilihat di assignment 7, itu sebesar 4.114. Sehingga balance per audit akhir tahun 2003 sebesar 19.947. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, yang terakhir adalah lead schedule untuk notes payable dan accrued interest. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, di lead schedule ini berisi yang pertama, akun accrued interest, akun notes payable yang short term, dan akun notes payable yang long term. Untuk accrued interest ini jumlahnya per book pada 31 Desember 2003 itu sejumlah 15.833. Kemudian ada pare yang tadi di schedule I1, yaitu ada kredit sebesar 4.114, sehingga untuk accrued interest per audit untuk 31 Desember 2003 sebesar 19.947. Kemudian untuk notes payable ini, untuk note payable yang short term ini nggak ada, dan untuk notes payable yang long term sebesar untuk per book 31 Desember 2003 sebesar 475, dan untuk per auditnya juga sama, yaitu sebesar 475.000. Sehingga dapat kita simpulkan berdasarkan hasil audit terhadap akun notes payable dan accrued interest, menurut auditor akun tersebut telah disajikan secara wajar. Next. Baik teman-teman, mungkin materi yang dapat
kelompok 3 sampaikan. Apabila ada yang didiskusikan dan ingin ditanyakan, silahkan. Terima kasih grup 3, Mbak Anemi dan teman-teman. Monggo teman-teman sekalian kita berikan aplaus dulu untuk grup 3. Kita semangati mereka. Boleh. Sudah dibuka sesi tanya jawab. Dipersilakan teman-teman untuk melanjutkan ke sesi tanya jawab. Monggo. Ya, mungkin 3 dulu ya teman-teman. Nanti kalau ada lagi bisa di next sesinya lagi. Silakan teman-teman. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Indri. Izin bertanya teman-teman. Nah, dalam audit utang itu kan biasanya lebih menekankan pada satu asersi. Nah, di asersi apa di utang ini yang ditekankan oleh auditor dalam melakukan audit, dan mengapa asersi tersebut lebih ditekankan daripada asersi lainnya? Terima kasih teman-teman. Oke, makasih Indri. Ya, dicatat ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi atau yang ingin didiskusikan, silahkan. Saya mau bertanya. Oh ya, Tia. Silahkan, Tia. Oke. Kelompok 3 izin bertanya. Kan ketika seorang auditor itu melakukan audit atas notes payable, kan dia mengirimkan konfirmasi kepada para kreditur. Nah, ketika krediturnya ini nggak menjawab konfirmasi tersebut, apakah ada prosedur audit tambahan yang dilakukan atau hanya perlu menyesuaikannya saja dengan saldo di kontrak itu? Gimana? Terima kasih. Ya. Terima kasih, Tia. Mungkin satu lagi dulu ya, teman-teman. Silahkan. Izin bertanya. Siapa dulu ya? Ceng. Yang cewek dulu. Tadi soalnya cewek dulu soalnya. Oke, aku dulu ya. Kelompok 3 izin bertanya, apa yang akan dilakukan auditor jika ada beban bunga yang tidak diakui oleh perusahaan? Terima kasih. Sama-sama. Tadi satu lagi siapa? Ya. Saya. Ya udah kalau sekalian aja. Ini siapa dulu? Tadi kamu ya, Dav? Oh iya, boleh. Izin bertanya, Pak, dan kelompok 4, bagaimana jika terdapat notes payable yang ternyata belum dicatat oleh klien? Nah, apakah akan berpengaruh juga terhadap audit atas unrecorded liability atau bagaimana? Terima kasih. Oh ya, ya terima kasih, Dava. Sementara kita tutup dulu ya pertanyaan teman-teman. Nanti boleh lanjut kalau udah terjawab. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih. Sambil kita menunggu grup 3 untuk menyiapkan jawaban terbaik atas pertanyaan teman-teman sekalian. Sesi 1 tadi pertanyaan banyak banget ini. Luar biasa pertanyaannya. Saya sedikit ingin bicara mengenai audit atas. Kalau kita bicara note payable, saya akan sedikit geser ke utang gitu aja ya, ke utang. Note payable juga kewajiban kan ya, utang. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita ini semoga nggak ganggu teman-teman grup 3 sedang berdiskusi. Kalau kita melihat sebuah laporan keuangan itu neraca lah bahasa dulunya. Bahasa baru sekarang laporan posisi keuangan atau apa sih namanya? Nggak begitu detail bahasa barunya. Ini kan sisi kewajiban itu menyajikan kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang. Biasanya seperti itu. Biasanya teman-teman bicara tentang pun gitu juga ada kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek itu adalah yang jatuh tempohnya kurang dari setahun neraca. Sementara yang jangka panjang betul lebih dari setahun. Nah, kita juga akan mendapati di situ ada kewajiban jangka di samping jangka pendek dan jangka panjang juga disajikan lagi ada kewajiban jangka panjang yang jatuh tempoh dan jangka pendek. Jadi kewajiban bagian jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari setahun, maksimal setahun itu juga disajikan secara terpisah disajikan seperti itu juga. Jadi jangka pendek memang jangka pendek status utangnya, terus jangka panjang itu dipecah dua lagi, yaitu jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu setahun dan yang jatuh tempo dari setahun itu dipisah. Jadi untuk penyajian
kewajiban dalam laporan keuangan ini ya memang informatifnya seperti itu dimunculkan. Bahkan kalau ada kewajiban pada pihak yang berafiliasi pun juga disebutkan pihak berafiliasi. Jadi semakin bisa menjelaskan di laporan keuangannya, maka akan semakin membantu bagi para penggunanya dalam mengambil keputusan atas investasinya, atas kewajiban dan macam-macam lagi. Jadi membantu pengguna laporan dalam membuat keputusan keuangan. Seperti itulah. Nah, itu tentang terkait dengan penyajian di laporan keuangan. Ini nanti saya nggak detail banget tadi ini teman-teman apa notes payable ini juga seperti itu penyajiannya pendek atau panjang seperti apa. Coba nanti kita akan menunggu penggalian dari teman-teman sekalian. Kemudian juga terkait kewajiban ini apakah makan waktu dalam melakukan auditnya. Kalau kita bandingkan dengan yang kemarin yang sesi pekan lalu itu nggak terlalu banyak tidak terlalu banyak karena mau penggajian ya sudah sistemnya sudah rutin dari waktu-waktu sama, tapi juga potensi salah juga ada, tapi nggak akan banyak memakan waktu. Nah, kalau kita masuk ke utang sini, kewajiban di sini berarti kalau kita bandingkan waktunya, mungkin ini akan lebih lama dalam proses auditnya, bisa jadi lebih panjang, sehingga perhatian auditor juga kenapa jadi lebih lama karena ada perhatian auditor yang cukup banyak di sini atas penyajian saldo, penyajian utang kewajiban di laporan keuangan. Jadi kita lihat dari sisi waktunya lebih lama dibanding yang sesi minggu lalu yaitu terkait dengan penggajian waktu auditnya maka waktunya lebih lama. Terus sedikit tambahan dari saya melengkapi tambahan yang berbeda mungkin, tapi ya melengkapi inilah. Saya menunggu teman-teman menyiapkan jawabannya. Sudah siapkah Mbak Hamami dan teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, silakan. Baik, mungkin saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Dava. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya, bagaimana jika terdapat notes payable yang ternyata belum dicatat oleh klien? Nah, apakah akan berpengaruh juga terhadap audit atas unrecorded liability atau bagaimana? Jadi setelah kami diskusi, memang sangat mungkin ya kalau perusahaan itu nggak mencatat utangnya, karena kan biar laporan keuangannya cantik, bagus gitu. Nah, yang bisa dilakukan auditor diantaranya yang pertama, kita men-tracing pembayaran bunganya gitu. Jadi pasti kan kalau di notes payable itu kan pasti ada bunganya dan pasti membayar bunga setiap tahunnya. Makanya yang bisa kita lakukan pertama yaitu kita tracing interest expense atau interest payable-nya. Jadi baru kita cari tahu, oh mungkin ada notes payable yang itu nggak dicatat sama si perusahaan. Terus mungkin yang kedua, kalau misal pakai data luar gitu ya, bukan data internal, kita bisa melakukan konfirmasi misal ke bank gitu. Nanti kan bank akan memberikan detailnya, berapa sih misal pinjaman perusahaan ini di bank. Terus nanti kan ada termnya, misal rate-nya berapa, jatuh temponya kapan, terus nominalnya berapa. Mungkin seperti itu, Dav. Terima kasih, Hamami. Sudah terjawab, Pak. Dan ya. Mungkin kalau misal teman-teman ada pendapat lain juga boleh ditambahkan. Terima kasih Mbak Mami. Monggo lanjut lagi aja. Jadi mungkin salah satu, mungkin tidak menyajikan kewajibannya biar lebih cantik laporan-laporannya tadi gitu ya. Tapi itu bisa diakali, bukan bisa ditanggulangi dengan coba apakah ada kewajiban membayar bunga atau apa. Oke, sip nih, makasih. Ini Mas Peter mau sharing apa nih ya? Share screen-nya. Kok gelap-gelap aja Mas Peter? Oh ya Pak, yang gelap bukannya saya atau presentasinya Pak?
Terus apa ini? Cek, udah. Masih, Mas. Ada screen sharing, tapi nggak ada yang muncul. Dimatiin aja, stop share dulu aja, Mas. Oh, stop share aja ya, Pak. Iya, iya. Nggak muncul. Oh, iya. Oke. Kalau mau share, diulang lagi aja. Iya. Siap. Ya, izin melanjutkan menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Nanda. Jadi pertanyaannya tadi ini ya, apa yang akan dilakukan auditor jika ada beban bunga tidak diakui oleh perusahaan itu ya? Berarti apa yang harus dilakukan auditor kalau misalkan auditor tahu perusahaan itu ada beban bunga dari perusahaan yang tidak diakui gitu. Kalau menurut sepemahaman saya, kuasa auditor itu hanya memberikan catatan saja sih kalau misalkan ada beban bunga yang tidak diakui itu. Tapi kalau itu terserah. Yang penting kita auditor udah ngasih tahu ini loh ada beban bunga yang mungkin kelewat. Mungkin kalau nggak sengaja mungkin bisa langsung ditindaklanjuti. Tapi kalau misalkan sengaja dan itu bersifat material gitu, itu akan mempengaruhi dari opini yang akan diberikan oleh auditor itu. Otomatis akan mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan itu sendiri karena kan ada sesuatu yang nggak baik gitu. Menurut saya itu sih kuasa dari auditor sebatas itu, nggak yang terus harus ini diubah itu wajib itu. Menurut saya belum sampai situ. Mungkin teman-teman ada yang bisa sharing atau Pak Edi mungkin itu Pak ada jawaban saya yang mungkin kurang pas. Gimana Nanda? Monggo di teman-teman dulu aja. Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Gitu aja cukup Mbak Nanda. Iya Pak. Yang benar. Ini kok pasrah gitu aja sih. Ini ada yang mau nambah nih, monggo silakan yang mau nambahin dulu, melengkapi. Ya, silakan. Silakan. Nggak ada, nggak enak sama Nanda berapa. Udah bilang cukup, atau mau nambah lagi. Emang mungkin Mbak Nanda ada perusahaan yang tidak mengakui adanya tadi itu? Nggak tahu sih Pak. Saya mikir mungkin bisa aja lupa mencatat beban bunga itu. Ya. Iya sih, saya juga sepakat dengan Mas Bisa tadi. Auditor memang wilayahnya kan hanya menemukan kalau ada yang tidak tepat masalah nggak sesuai dengan standar, dan nanti rekomendasi usulan adjustment apa bahasa Indonesia ya, usulan apa Mas? Penyesuaian Pak. Penyesuaian. Ya ampun, saya sudah lelah berarti ini. Oke, istirahat saja teman-teman, yuk, sudah capek. Ya, usaha penyesuaian. Jadi kan kalau teman-teman bikin list schedule ada pare kan, P-nya propose, A-nya kan adjustment, R-nya itu reclassification, E-nya entries kan propose kan usulan auditor itu tidak menjadi kewenangan auditor. Nanti terima atau tidak diterima usulan itu ya memang yang memutuskan adalah yang bertanggung jawab atas laporan keuangan. Siapa bertanggung jawab? Manajemen kan itu. Jadi auditor mengusulkan, manajemen nggak mau terima ya sudah nggak apa-apa. Auditor nanti bertanggung jawab atas opini yang diberikan. Jadi nanti ya opini auditor yang nanti menjadi wilayahnya auditor mau dikasih opini apa. Gitu kan. Kita akan bicara ke materialitas. Oke, nanti saya share teman-teman ada video YouTube yang bagus untuk teman-teman lihat itu. Itu bukan YouTuber artis ya, ini YouTuber dari komite profesi IAI tentang tentang auditing lah. Nanti teman-teman akan saya kasih linknya di situ untuk dilihat, untuk dipelajari. Terima kasih Mas Pijar, Mbak Nanda juga. Pertanyaan iseng itu ternyata juga penting toh Mbak. Nggak tahu Pak ada apa enggak, tapi kan bisa jadi iya kan itu ya. Mau lanjut. Izin menjawab pertanyaan dari Gus Diar, yaitu pertanyaannya
Dalam hal audit atas notes payable, apabila kreditur tidak menjawab konfirmasi atas notes payable tersebut, apakah ada prosedur audit tambahan yang dilakukan atau cukup menyesuaikan dengan saldo yang ada di kontrak saja. Jadi menurut kelompok kami, apabila terdapat surat konfirmasi tersebut yang tidak mendapat balasan oleh kreditur, maka auditor tersebut mengirimkan surat konfirmasi yang kedua dan hingga ketiga. Nah, apabila setelah dilakukan pengiriman kembali surat konfirmasi tersebut tidak mendapat balasan, maka diperlukan tindak lanjut berupa prosedur alternatif yang berupa pencocokan saldo, yakni rekonsiliasi bank untuk menelusuri lebih lanjut terkait 4 dokumen yang meliputi buku besar, file master notes payable, lalu cek penerimaan dan pengeluaran notes payable, serta rekonsiliasi bank untuk cek mutasi. Seperti itu. Bagaimana, Gustia? Baik, terima kasih, Gila. Terima kasih. Ya. Ini menarik teman-teman. Mohon izin Mbak Dela dan Mbak Gustia. Konfirmasi notes payable tapi nggak dibalesin gitu ya. Saya sangat ingin apa namanya notes payable ini gimana sih ceritanya? Notes payable ini kan kewajiban dari siapa kepada siapa nih? Dari klien, dari auditi kepada pihak ketiga kan ya? Maksudnya gitu ya, maksudnya ya? Iya bukan Mbak Dela? Iya Pak. Artinya auditinya ini punya kewajiban kepada pihak ketiga kan gitu. Terus pihak ketiga dikonfirmasi ternyata nggak balesin gitu tadi ya. Ya Mbak Dela, Mbak Gustia gitu ya maksudnya ya? Iya ya. Iya seperti itu Pak. Ya, kenapa saya sampai ini menarik teman-teman? Karena biasanya orang kan akan mengamankan asetnya ya gitu. Jadi ketika pihak ketiga ini kan berarti pihak ketiga punya piutang kepada audit ini yang sedang diaudit ini kan ya. Pihak punya piutang, punya aset, tapi pas ditanya kok nggak menjawab. Ya memang faktornya bisa bermacam-macam. Faktornya bisa mungkin nggak nyampe kah apa belum nyampe. Just pasang itulah bisa bermacam-macam alasan. Tapi kalau coba kita memikir coba melogikanya ketika ditanya itu terus nggak jawab gitu, meskipun auditor akan ada prosedur tambahan tadi, prosedur kompensasi yang disebut tadi oleh Mbak Dela tadi, ada prosedur alternatif tadi, prosedur alternatif kah sebutnya, atau prosedur kompensasi apapun, ada prosedur tambahan gitu untuk memastikan itu. Nah responnya nanti kan kalau sampai ini nggak dijawab, kemudian di sana ternyata nggak bisa menemukan sehingga menjadi nggak diakui ada kewajiban kepada si yang dikonfirmasi kan jadi repot. Jadi ngaku punya piutang, yang si auditnya tadi nggak ngaku punya kewajiban, agak repot. Jadi menurut saya sih memang bukan tidak mungkin tadi ya, tetap mungkin nggak dijawab, tetap mungkin. Tapi jika memang itu diterima dalam kondisi normal sih mestinya ya tetap akan dijawab gitu ya. Kalau dijawabnya digede-gedein, kan jika berbeda tetap akan diminta memberikan bukti-bukti ya kenapa berbeda. Tapi sih kalau dalam logika sederhana kita kan mestinya sih dijawab ya, itu kan masalah asetnya si orang yang dikonfirmasi tadi itu pada tagihan pada audit itu ya kemungkinan menjawabnya sih lebih tinggi dibanding tidak. Tapi kalau kita bicara gimana kalau nggak dijawab, gimana kalau nggak dijawab ya juga ada kemungkinan. Oke, makasih. Notes ini terjadi gimana sih Mbak Dela? Notes payable tadi ini kira-kira ceritanya gimana, ilustrasi terjadinya dengan pihak ketiga tadi, boleh disampaikan Pak ilustrasinya? Auditi pihak klien ini misal kayak beli barang gitu Pak, beli persediaan, tapi membayarnya dengan cara utang, dengan cara menandatangani surat wesel tadi gitu. Jadi harus sebagai wesel ya, sebagai not payable ya, bukan sebagai utang usaha ya, maksudnya gitu Pak ya? Iya Pak, seperti itu. Ya. Mungkin nggak kalau misalnya awalnya sebagai utang usaha, tapi satu utang itu dibayar yang notes, bisa nggak begitu? Atau sejak awal harus pakai, ini opsi terjadinya adalah sejak awal pakai notes payable ataukah awalnya pakai utang usaha biasa, satu tempo dia nggak bisa bayar, akhirnya dia terbitkan notes payable kepada audit itu. Yang mana yang terjadi, kemungkinan terjadi?
Dua-duanya salah satu? Dua-duanya bisa terjadi. Dua-duanya bisa. Oke, Iya. Ya, sip. Oke. Makasih. Masih ada kah? Masih banyak toh yang belum dijawab? Satu lagi, Pak. Satu lagi sebelum yang lain masuk. Oke, semoga Pak, silakan. Iya, Pak. Izin menjawab pertanyaan dari Indri. Tadi Indri bertanya, dalam audit utang itu biasanya auditor lebih menekankan pada asersi apa dan mengapa di asersi itu. Sebenarnya setiap asersi, 5 asersi itu penting ya semuanya. Tapi untuk menurut Arens itu ada ketik pas di notes payable itu tujuan audit yang paling penting itu ada 2, yaitu ada kelengkapan sama akurasi. Nah, kelengkapan atau completeness ini itu memastikan bahwa wesel bayar itu sudah dicatat semua gitu. Kan kelengkapan ini kan bisa kita prosedurnya itu bisa memeriksa dokumen terkait dengan tracing, terus juga bisa memeriksa notes payable yang telah dilunasi ataupun ketika ada penambahan wesel pada tahun berjalan. Terus juga melakukan pemeriksaan konfirmasi terkait notes payable yang tidak tercatat gitu. Jadi ini tuh wesel bayar itu harus dipastikan sudah dicatat semua. Terus yang kedua itu tujuan audit yang penting akurasi. Nah, akurasi schedule ini bisa berkaitan dengan saldo awal, terus juga baik penambahan, pelunasan, maupun terkait bunganya juga dari notes payable tersebut gitu. Mungkin seperti itu, Indri. Ada yang mau ditambahkan? Terima kasih, Jasmine. Iya, sama-sama. Cukup, Mbak Indri, jawabannya? Cukup. Teman-teman grup 3 ada mau nambahin lagi? Monggo. Cukup juga? Oke. Terima kasih, Mbak Safira, jawabannya. Masih lagi nggak, Mbak, pertanyaannya? Mbak Untuk Mami. sesi 1 sudah dijawab. Udah semua ya? Tadi bukan 4. Udah 4 yang dijawab. Sudah, luar Pak. biasa. Luar biasa, keren. Nih, monggo. Sesinya sampai sesi 5 ya nanti ya. Pak, panjang, Pak. Panjang ya, nggak usah besok. Monggo nih, Mbak, lanjut. Ya, teman-teman, kok misalnya ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan, boleh. Izin bertanya, teman-teman kelompok 3. Iya, Rafael, silahkan. Izin bertanya, kira-kira itu ada perbedaan perlakuan khusus kayak untuk program auditnya untuk notes payable ini dengan misalkan bond payable gitu. Itu aja. Terima kasih. Mas Rafael, sebentar, saya tadi kurang jelas. Antara apa, Mas? Dengan apa? Antara notes payable ini dengan bond payable, Pak. Bond payable. Ya. Tadi bond payable. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Izin bertanya teman-teman kelompok 3. Ya, silahkan Hani. Dalam audit notes payable ini bisa dijelasin nggak apa tujuan utamanya? Tadi menganalisis beban bunga, terus apa yang harus diperhatikan oleh auditor dalam menganalisis beban bunganya itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Hani. Mungkin satu lagi ya teman-teman, kalau misal ada yang mau nanya. Ayo, ada satu lagi teman-teman. Diminta satu lagi sama Mbak Haman. Jangan kecewakan beliau, nanti
langsung di stop recording kalau kecewa. Kalau ada, Pak. Jadi, monggo, jika ada teman-teman. Nggak ada ya? Ya Pak, sementara dua dulu aja. Nanti yang ketiga kita berikan kesempatan setelah ini. Nanti sesi ketiganya bebas, nggak dibatasi 3. Jadi 1 puluh, 2 nggak apa-apa, putih pun nggak apa-apa juga. Monggo teman-teman dijawab dulu ya, 2 dulu itu ya, dirundingkan seperti biasa. Rundingnya virtual. Saya mau menyampaikan tambahan, tapi nantilah hanya 2, sedikit sebentar pasti nanti diskusi ini nggak lama-lama. Kita menarik tadi ya, seperti dari Mas Rafael tadi, apa namanya, antara notes paper dengan bond paper. Tiba-tiba kita ngomong tentang bond. Ini James Bond 007. Ya masih apa, namanya pertanyaan sip. Nanti semoga teman bisa menyampaikan dengan baik juga. Kalau siap, mau langsung ya. Ya Mbak Amami, bandwidth-nya low di situ. Mau siapa yang jawab, Mbak? Izin Pak menjawab pertanyaan Mas Bangun. Dari Oke. Hani Pak. Siap. Jadi tujuan utama menganalisis beban bunga yaitu agar auditor dapat mengevaluasi kewajaran beban bunga dan menguji bila ada bunga yang tidak diakui. Sementara pertimbangan yang harus diingat auditor ketika menganalisis yaitu 1. Identifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi wesel buyer dan tentukan salah saji yang dapat ditolerir dan menilai risiko bawaan untuk wesel buyer. Yang kedua, nilailah risiko pengendalian untuk wesel buyer, rancangan dan laksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi wesel buyer. Dan yang ketiga, rancang dan laksanakan prosedur analitis untuk wesel buyer dan rancang pengujian terinci atas wesel buyer untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo. Itu Pak. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Baik, terima kasih Bangun. Oh, cukup Mbak Ani. Iya, Pak. Oke. Mbak Ani, saya tadi jadi penasaran. Nah, tadi pertanyaannya maksudnya kemana arahnya sebenarnya? Saya kurang kebayang aja sih Pak kalau ngaudit notes payable, kenapa perlu analisis beban bunganya juga gitu. Oke. Dengan jawaban Mas Bon tadi oke ya? Iya Pak. Iya. Tadi kan juga nyambung nggak dengan yang pertanyaan sebelum tadi dari yang dijawab oleh tadi siapa yang di sesi 1 tadi? Saya lupa. Tadi yang jawab, tadi jawabannya adalah tadi siapa Mbak Amami, siapa saya lupa. Ya diceknya dianalisis di beban bunganya. Jadi ketika nanti ada nggak muncul, ya tadi ada gitu ya? Iya Pak. Ya, jadi nyambung ke situ tadi Mbak Ani kira-kira kali ya, biar lebih lengkap ya. Terima kasih. Oke, lanjut, monggo silakan pertanyaan berikutnya. Mas Bangun di mana sih posisi tadi kok banyak suara-suara melihara burung Mas ya? Di rumah Pak. Oh, melihara burung macam-macam Mbak? Iya Pak, tetangga Pak. Oh tetangga. Oke. Ya sampai lagi di tengah hutan terus ada sedang berwisata gitu kan banyak burung-burung. Oke. Terima kasih. Oke, monggo berikutnya.
Pertanyaan yang berikutnya ini siapa tadi ya? Mas Rafael ya pertanyaannya ya? Pertanyaan dari Mas Rafael tadi yang belum terjawab. Iya bukan sih kok saya malah jadi lupa. Iya Pak, pertanyaannya Rafael. Oke. Siapa yang menjawab Mbak? Belum ditunjuk? Masih berdiskusi sebentar ya Pak. Oke, siap. Oke. Mas Rafael, saya tanya dulu Mas Rafael. Kenapa kok muncul ide untuk bukan menyalahkan Mas, enggak, antara bond dengan notes. Kenapa muncul ide ke situ tadi Mas? Karena kan secara karakteristik itu sama Pak. Cuman kan kalau bond payable itu bedanya dia pemegangnya lebih banyak gitu kan dibanding not payable dan jumlahnya lebih besar gitu biasanya. Oke, iya. Bond itu berarti terbit banyak kepada masyarakat itu kan ya? Iya. Kalau notes kan kepada tertentu saja tadi maksudnya, tapi sama-sama bayar bunga ada semuanya kan gitu Mas. Oke. Sip. Terima kasih Mas. Ngerti saya maksudnya jadinya. Mungkin izin menjawab ya Pak. Ini Pak, Tapi mohon maaf kalau misalnya banyak yang kurang juga Pak. Menurut kelompok kami sih, karena itu kan antara wesel terus juga bond payable itu sama-sama hutang jangka panjang ya Pak. Jadi ya kurang lebih sama gitu untuk prosedur auditnya. Seperti itu Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, teman-teman kelompok 3? Monggo yang mau nambahin kelompok 3 maupun kelompok lain nggak apa-apa. Iya, monggo.
Mungkin itu sih Pak, dari apa, ini menambahkan lagi Pak. Dari pengujian pengendaliannya juga itu kurang lebih sama gitu dengan notes payable. Jadi lebih mengutamakan di kayak otorisasinya yang memadai gitu atas penerbitannya. Terus juga pengendalian yang cukup, sama tentang apa ya, kayak dokumen-dokumen sama catatan-catatan yang memadai gitu. Terus juga, oh ya, sama mungkin tambahannya ada verifikasi secara independen kali ya Pak, secara periodik gitu. Itu aja. Rafael, mungkin bisa cukup atau mau menambahkan, boleh banget. Sudah cukup, terima kasih teman-teman. Ya, Bapak barangkali mau menambahkan Pak. Oke, Mbak, makasih. Tadi karena lagi ada masa jamnya lama. Ini tadi mengkritik juga, makanya saya tanya Mas Rafael kenapa nanyanya situ sampai untuk arahnya kemana. Iya, penasaran saja ternyata seperti itu. Ini kan tadi satunya sama-sama kewajiban. Jadi kalau kita bicara audit atas kewajiban itu utang gitu ya kan sebenarnya pada dasarnya nggak akan jauh berbeda kan, itu terjadi kewajiban itu atas transaksi apa, itu atas transaksi biasanya transaksi pembelian, pengadaan aset atau semacam itu, muncullah kewajiban, muncullah utang, baik utang account payable, utang usaha maupun notes payable. Nah, ketika munculnya bond payable ini, bond ini apakah ada mereka membeli aset atau apa nih biasanya, Mas Rafael, kira-kira ya? Dari sisi kewajiban, iya betul tadi sama, Mas Rafael ya. Ini soal kewajiban Pak. Cuma kan kalau bond itu terbitnya kan kepada banyak pihak kan itu. Kalau note kan satu pihak saja nih, satu note satu pihak. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan berbunga nih sama-sama juga menjanjikan kupon ya, bunga. Dua hal ini, notes payable ada bunganya juga, ada waktu jatuh temponya gitu. Tadi sih teman-teman bilang jangka panjang juga itu, oke lah, katakanlah jangka panjang banyak tergantung yang di state di notes-nya ya, bisa pendek bisa panjang gitu lah ya kira-kira. Kalau bond ini kan relatif mungkin lebih seringnya lama tadi gitu, kata Mas Rafael tadi itu. Iya Mas Rafael, kalau bond ini biasanya diterbitkan dalam rangka apa nih Mas biasanya Mas Rafael? Kita biar sekaligus bareng-bareng mengingat kembali lah. Kayaknya sih hanya untuk pendanaan, jarang ya, untuk aset. Jadi pendanaan, akses pendanaan ya itu ya, berarti bukan. Kalau bedanya ini berarti kan kalau yang notes payable biasanya kan karena akuisisi suatu aset ya, membeli sesuatu ya, beli equipment, beli apa kan gitu ya. Biasanya tadi dari cerita tadi Mbak Hani tadi sama siapa tadi? Saya kok lupa. Saya udah capek tadi ini. Bisa jadi karena utang usaha account payable yang jatuh tempo belum dibayar, akhirnya dibayar dengan note payable juga bisa, atau di awal memakai note payable. Jadi atas asumsi itu kalau bond payable tadi lebih banyak ke aktivitas pendanaan tadi gitu. Jadi dari sisi aktivitas penyebabnya penyebab timbulnya ini memang menjadi tidak sama, meskipun sama-sama nanti ada bayar interestnya tadi, teman-teman tadi coba apakah ada yang nggak diakui, coba cek di interestnya seperti apa, pembayar interestnya, pembayar bunganya ada nggak di situ, sehingga nanti notesnya bisa kepergok, notesnya nggak diakui ternyata ada bayar bunganya, sehingga bisa dicek di situ. Ini pun nanti juga sama, ketika ada bond payable pasti apakah bond itu penerbitnya memakai langsung DC atau memakai pihak ketiga sih biasanya bond payable itu, supaya manajer investasi semacam itu atau apa namanya, saya nggak begitu bisa nama apapun itu. Mas Rafael atau teman-teman yang lain, apa langsung perusahaan ataukah ada pihak ketiga yang menjadi mediator? Kayaknya sih melalui bursa gitu ya Pak. Biasanya pakai mediator ya, ada pihak ketiga yang menjadi mediator gitu ya. Jadi konfirmasinya kalau not itu pada si pemegangnya, kalau ini bisa konfirmasi kepada mediator tadi itu berarti ya, gitu kira-kira ya. Jadi kita lihat nanti gimana terjadinya peristiwa itu, dan nanti kita bisa buatkan audit program untuk menelusuri kepada mana saja kalau kita mau melakukan konfirmasi. Jadi secara umumnya sih nggak jauh berbeda, Mas Rafael sepakat tadi, Mas Rafael juga menyampaikan seperti itu. Secara umum nggak jauh beda Pak, ini seperti kewajiban untuk pembayaran, jauh temponya ada, waktu-waktunya juga ada, semua diskus seperti itu. Terus kemudian bunganya juga ada. Nah, karena ini yang notes payable itu tidak ada pihak ketiga, antara mereka saja itu, dan bond ini ada pihak ketiga, maka pihak ketiga itu bisa menjadi pihak dikonfirmasi. Kalau yang note tadi konfirmasi pada pihak ketiga yang sesuai pertanyaan dari Mbak Hani tadi, kalau bond ini bisa jadi nanya kepada pihak ketiga menjadi
perantara penerbitannya. Apakah memang berapa jumlahnya, berapa saja nilainya, siapa saja, itu pihak ketiga pasti punya datanya. Jadi teman-teman kalau bicara mengenai audit programnya apakah sama atau berbeda, kita bisa salah satu tipsnya adalah mengetahui gimana sih proses bisnis terjadinya itu. Jadi dan proses bisnis itu kita bisa trace back. Jadi kalau kita auditing kan accounting kan dari transaksi di jurnal, buku besar termasuk sampai ke laporan keuangan. Kita akan lacak ke belakang, kita dari laporan lacak ke transaksi. Ini juga sama. Kalau konteks satu hal ini saja kita bisa trace back dari munculnya angka sampai ke proses penerbitannya. Kira-kira sih tambahan saya situasi ini Mas nggak spesifik banget tapi bisa memberi gambaran. Oh, jadi memang trace back-nya kayak gitu ceritanya. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Mas Rafael, masih Mbak Safira Jasmine tadi. Kira-kira gitu teman-teman yang nggak jauh beda tapi ada beberapa kekhasan yang memang menjadi berbeda. Karena dua hal ini sama-sama kewajiban yang harus ditunaikan itu, tapi juga peristiwa terjadinya itu berbeda sehingga tidak akan sama persis. Begitu. Sudah ada yang capek kayaknya teman-teman. Bukan saya sih iya, tapi yang lain juga iya. Ada yang mau nambahin terkait dengan bond ini? Monggo siapa? Mbak Ellen udah menyalakan kamera. Ada mau tambahan Mbak Ellen? Enggak, geleng-geleng. Yang lain mau nambahin lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada nih sesi ketiga akan dibuka oleh Mbak Hamami untuk tak terbatas jumlahnya. Tak terbatas itu nggak dibatasi 1, 2, 3, bisa 1, bisa nggak ada, bisa banyak-banyaknya. Monggo Mbak Hamami, masih ada nggak Mbak Hamami? Masih ada toh? Belum hilang dari ini? Kelempar. Oh masih ada orang. Monggo ada mau boleh Mbak ya dibuka lagi Mbak ya? Boleh, terakhir, sesi terakhir jika ada yang mau. Ya, ayo teman-teman sesi terakhir. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Ada nggak? Tidak ada? Oke Mbak, kalau nggak ada nggak usah dipaksa Mbak. Nanti malah kita saling menunggu dalam diam. Ya Pak. Oke, monggo teman-teman ditutup dulu. Baik teman-teman, sebelumnya kami dari kelompok 3 mohon maaf tadi ada beberapa kendala, akhirnya agak mundur. Semoga diskusi kita pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok 3 dan kita semuanya. Keren. Ya, teman-teman sekalian, sudah siang, sudah lelah. Bagi yang di Indonesia Tengah mungkin sudah lebih sore lagi ya di sana ya. Gitu. Tapi ada nggak sih yang di tengah? Wita ada Wita? Ada nggak sih? Siapa yang Wita? Nggak ada toh? Ada nggak? Nggak ada ya. Ini yang orang Bali di Solo toh? Orangnya toh? Iya. Soal pakai sih tidak ada. Oke teman-teman sekalian, makasih. Nambahin, ini karena bicara mengenai notes payable tadi itu saya sempat tanyakan tadi gimana terjadinya itu bisa jadi karena transaksi langsung ke notes payable, bisa jadi transaksi pakai account payable terus karena belum bisa dibayar langsung diterbitkan notes payable dengan jangka waktu sekian dan bunga sekian tadi gitu. Sehingga saya ingin ngomong tentang utang yang tadi sudah sempat kita bicarakan sebenarnya sedikit. Utang ini terjadinya ya tadi itu terjadi utang itu biasanya atas akuisisi suatu aset, atas pembelian suatu aset, pembelian sesuatu lah gitu sehingga muncul utang. Nah dari sisi waktu durasi auditnya makan waktu dibanding dengan yang kemarin kita bicara mengenai penggajian itu ini tentu lebih panjang karena ini butuh konfirmasi kepada beberapa pihak tadi kalau disebut tentu ini kepada pemegang kepada yang dijanjikan tadi itu juga dikonfirmasikan. Nah kalau utang secara umum teman-teman sekalian ini kan memang butuh konfirmasi gitu ya, konfirmasi kepada pihak ketiga gitu. Dan akan konfirmasi itu akan dijawab gitu. Dan tadi sebutan juga ada prosedur audit tambahan gitu yang masih tidak dapat jawaban.
Nah, yang teman-teman sekalian, yang ini saya sampaikan, ini kita perlu, menurut saya kita perlu punya pemahaman yang cukup general, cukup komprehensif tentang bisnis di perusahaan. Ini kan kebetulan ngomong utang, jadi saya ingin cerita mengenai gimana sih utang terjadi. Utang terjadi karena ada proses pembelian. Nah, kenapa ada pembelian? Kenapa sih perusahaan untuk beli barang? Ini kita bicara manufacturing. Kenapa sih perusahaan untuk beli barang? Kenapa Mas Dava? Si perusahaan manufacturing perlu beli barang, Mas Dava? Untuk apa perlu beli barang ini? Mas Emil, kenapa perusahaan, asumsinya perusahaan manufacturing nih, pabrikan ya, manufacturing, kenapa dia membeli barang? Kenapa dia harus membeli barang? Untuk apa biasanya? Untuk proses produksi mungkin, Pak. Untuk produksi, ya. Oke, kita bungkus. Untuk produksi, dia perlu memproduksi suatu barang akhir, finish good, sehingga dia butuh bahan baku, raw material kan ya. Raw material ini dapat dari mana? Ya orang gudang nanya, orang produksi bilang itu ke gudang. Kita orang produksi datang ke gudang, baik gudang, aku butuh barang raw material A, B, C, D untuk produksi barang ini. Kalau misalnya dia ada produsen televisi, asumsikan seperti itu, televisi, maka si orang produksi, aku butuh butuh LCD screen, butuh apa. Nah, nanti dia minta ke gudang bahan baku. Gudang bahan baku aku nggak punya itu. Ya gimana caranya harus aku nanti disuplai barang itu untuk produksi. Gudang bahan baku karena nggak punya, dia minta orang purchasing, orang pembelian membeli barang itu kepada pemasok itu, sehingga nanti ada proses pengadaan barang di situ. Purchasing menghubungi penjual di sana, pemasok dia, mungkin dicari mana yang paling oke, terus baranglah dikirim, ada kontrak penjualan di situ, kontrak jual beli di situ, kontrak pembelian kalau sini, soal kontrak penjualan itu, barang dikirim ke sini, terus nanti orang akuntan mengakui kapan utangnya itu muncul, ya bukan? Kapan utang diakui? Apakah saat kalau kita bicara shipping point itu apakah FOB, apakah destination gitu kan ya, itu nanti menjadi titik juga. Nah, setelah barang diterima ini diakuinya kapan? Tadi saat pengakuan kewajiban muncul. Nanti barang begitu sampai di gudang perusahaan sesuai jadwal, orang produksi minta barang, dikirimlah barang-barang tadi produksi, diolah, dirakit di situ, menjadi finish good akan dikirim kepada pelanggannya. Apakah orang ke pelanggan itu sekedar ngirim? Apakah produksi orang finish good sekedar ngirim? Enggak. Produksi itu bikin karena ada permintaan dari finish good. Wahai orang produksi, kata orang finish good itu, sediakan aku TV, misalnya tadi TV ya, ukuran 42 in, 50 in, 60, 70 gitu, bisa kayak gitu. Ya pasti yang disediakan sesuai permintaan, nggak akan karena nggak mau lah aku bikin yang 32 saja gitu, nggak mau aku bikin 100 in saja gitu. Ya nanti nggak bisa dijual, orang marketing pusing, ini nggak bisa dijual. Kenapa sih barang jadi gudangnya isinya ini saja, sia-sia duitnya, sia-sia produksinya, nanti lebih banyak. Maka yang dibuat itu sesuai dengan yang diminta oleh marketing. Marketing udah punya survei, udah punya pelanggan, udah punya macam-macam, sehingga marketing tuh pesan ke gudang barang jadi, aku nanti mau ngirim TV yang ini ke sana tanggal sekian, TV yang itu ke sana tanggal sekian, udah punya kayak gitu, sehingga orang finish good tadi pesan ke produksi, pastikan ya tanggal ini ada yang tipe ini, tadi itu tipe itu, sehingga semua terjadwal, teratur dengan baik, sehingga utang itu tadi terjadinya tidak tiba-tiba suka-suka orang pembelian, ya kan ya, itu dampak dari proses penjualan, orang marketing yang sudah menjual di sana, gudang barang jadi menyediakan barang jadinya, produksi diminta membuatnya, bahan baku menyediakan bahan bakunya. Jadi yang dibeli tadi nggak sembarang beli. Jadi kok ini pembelian banyak banget sih, terus di gudang bahan baku banyak banget sampai banyak persediaan yang rusak, itu usang, itu solet. Ya itu nanti perlu dikontrol juga nih, bagaimana internal control atas pembelian bahan baku. Nggak boleh ada pembelian bahan yang nggak bisa digunakan, nggak boleh ada pembelian bahan yang suka-suka si pembeli, suka-suka orang purchasing, belinya yang ini aja deh, itu banyak diskonnya, itu banyak bonusnya, nggak bisa gitu. Ya harus produksi itu memikirkan gimana penjualannya bisa lancar gitu. Karena penjualan sudah punya target pasar sendiri, punya strategi pemasaran sendiri, sehingga produksi memenuhi itu saja kan itu. Jadi nggak ngawur ya. Produksi pun nggak ngawur, orang pembelian nggak boleh ngawur, orang gudang bahan baku nggak boleh ngawur pesan barang apa, produksi pun nggak boleh suka-suka dia akan bikin barang apa, gudang barang jadi pun nggak boleh suka-suka dia penyetok barang apa,
marketing pun nggak akan sembrono untuk ngirim barang jika barang itu nggak laku di pasar juga. Bahkan kalau nggak laku ditarik, dicari pasar lain, dipindahkan dan semacam itu. Jadi ini prosesnya saling terintegrasi ternyata. Jadi ngomong utang itu bisa ngomong ke penggajian, kalau kita bicara manufacturing tadi ya, direct labor itu muncul di situ juga, bicara juga ke pembelian bahan bakunya, bicara ke penyimpanannya, bicara ke macam-macamnya, cost of good sold, OKS-nya tadi, dan semuanya tadi bicara kaitan kalau manufacturing semua saling terkait. Utang, kapan dibayarnya, dibayar pakai apa, oke akan payable, jadi not payable, ini nggak punya modal, harus terbit bond dulu gitu kan, karena untuk financing gitu, dan macam-macam. Itu semua ada kaitannya. Dan kita auditor di masa awal datang ke perusahaan itu perlu mempelajari hal semacam tadi. Jadi sehingga auditor punya pemahaman yang cukup komprehensif, cukup lengkap tentang proses bisnis perusahaan, mengerti bagaimana perusahaan itu dikelola dengan apa, dengan cara apa gitu, gimana cara mengelola itu, jika nanti auditor bisa memahami proses bisnis baik dan dapat fokus nanti ke auditnya. Oh, ini kan notes payable itu proses terjadinya nggak boleh begini, pasti ada SOP-nya kan itu. Gimana cara Mas Ebe ini memang terbit notes payable? Kenapa notes payable? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan dengan open payable? Kenapa bukan apa? Itu nanti juga menjadi hal yang auditor bisa pahami dengan cara menggali internal kontrol perusahaan, kebijakan operasi perusahaan. Nah, tadi tertarik juga Mas nanti kenapa bukan ya? Sama-sama kewajiban, tapi yang ini kan masalah pendanaan tadi. Itu sih teman-teman tambahan dari saya terkait dengan ngomong notes, jadi ngomong utang jadi ngomong lebih panjang tadi proses di perusahaan seperti apa. Gitu. Ada yang mau disampaikan? Monggo silakan jika ada. Kalau tidak ada, kita akan tutup sesuai perintah Mbak Loli. Gimana, Pak? Enggak. Sudah lelah. Masih pagi, ini udah lelah gimana sih? Cukup, teman-teman? Cukup ya? Oke. Nanti selain tak kasih linknya YouTube-nya ini YouTube-nya Komite Profesi untuk teman-teman nanti bisa lihat di situ bagaimana mengaudit itulah gitu. Jadi ada link YouTube nanti berikan, monggo untuk belajar mandiri non tatap muka, tidak perlu begini. Diperhatikan agak panjang soalnya sebenarnya agak lama. Dia bagus, isinya bagus. Nanti kalau nggak tahan di isinya langsung ke sesi tanya jawab aja. Itu jawabannya keren-keren karena mau para ahli yang di situ. Monggo dibaca untuk memenuhi teman-teman sesi non tatap muka belajar mandiri Merdeka Belajar. Nanti pekan depan sama itu ada 1-2 orang, monggo Mbak Loli lah ditunjuk siapa gitu, semua teman-teman yang menyampaikan apa sih garis besarnya saja dari YouTube yang tak share nanti, gitu ya. Misalnya itu satu tugas kembali. Oke teman-teman, terima kasih. Boleh diakhiri Mbak Loli, pengen ketegasan saya? Boleh Pak. Boleh. Iya teman-teman setuju semua. Oke, Mas Iqbal menganggut. Oke, makasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu, jaga kesehatan. Ingat pesan Ibu. Sekarang nggak hanya 3M, 5M. Tambahlah MM yang lain juga gitu ya. Dan semoga teman-teman yang saat ini kurang sehat segera kembali sehat, yang sedang sakit semoga disembuhkan sakitnya, mengalami penyakitnya, yang masih galau punya banyak pikiran semoga segera hilang bebannya dan kembali ceria lagi gitu, mendungnya tersibak oleh matahari sehingga cerah menyirami bumi sinar matahari. Terima kasih teman-teman, saya akhiri mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti saya share di grup WA untuk link YouTube-nya. Selamat istirahat. Selamat belajar sendiri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sampai ketemu Senin depan ya. Masih tak end meeting dalam hitungan 3, 2, 1. Hilang.